ada berita yang lagi viral nih di media sosial. Simak nih tanggapan dari teman-teman saya. Enggak. Menang. Mau ganti ya? Kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggapan saya mengenai kasus pembunuhan Brigadir J adalah fenomena yang sangat sangat memanas, sangat penting sekali karena dengan ada pembunuhan Brigadir J ini bisa membuka beberapa kasus-kasus yang ada di lingkungan kepolisian. Ya benar gak sih? Sebagai contoh ya ada masalah perjudian, dengan dari kasus ini bisa terungkap semuanya katanya. Seperti itu yang saya ketahui terkait dengan hasil dari pembunuhan Brigadir J. Tapi ada yang sangat lucu sekali dengan kejadian ini, kita bisa paham bagaimana pentingnya mengenai kekuasaan, bahwa kekuasaan itu bisa runtuh seketika dengan adanya kasus seperti ini. Padahal ini sudah direkayasa, katanya ya sudah direkayasa agar pembunuhan tersebut bisa hilang. Oke. Lah, pesulap merah vs Persatuan Dukun Indonesia. Oke, jadi pesulap merah itu kan dia kan kerjaannya kan membongkar bagaimana trik-trik dukun, dukun penipu gitu ya, yang menipu masyarakat. Kalau menurutku pesulap merah itu berjasa juga sih, karena kan banyak masyarakat yang tertipu sama dukun-dukun palsu itu kan. Nah kalau soal PDI kemudian maksudnya Persatuan Dukun Indonesia loh ya, kemudian mereka melaporkan ke kepolisian kemudian jadi kasus, ya itu mungkin karena ketakutan pribadi sih, ketakutan kelompok mereka gitu. Jadi kan sebenarnya pesulap merah ini kan yang disorot adalah dukun palsunya, tapi kan bawa-bawa kata dukun sih, jadinya itu lebih ke ketakutan pribadi mereka gitu. Nggak percaya sih. Nggak percaya karena aku nggak pernah pakai dukun juga, jadi tidak bisa membuktikan itu benar apa enggak. Dukun sama dukun pijet itu beda ya, please. Pembunuhan kucing. Konsorsium 303. Iya. Baik, menurut informasi sih konsorsium 303 itu adalah konsorsium untuk perjudian online. Jadi tidak hanya usaha seperti retail ataupun yang lainnya, ternyata untuk perjudian itu ada konsorsiumnya. Nah, berdasarkan informasi, katanya masih berhubungan dengan kasusnya Pak Jenderal seperti itu. Kalau pendapat saya, atas konsorsium 303 ini lebih ke menyoroti dari pihak internal kepolisian sebagai lembaga kebersihan. Saya harap nggak hanya menangkap penjudi ataupun bandarnya saja, tapi backingannya juga harap ditangkap juga seperti itu. Jangan hanya cari cuci tangan aja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Resesi seks, pilihan untuk tidak menikah. Tanggapan saya sih ya soal resesi seks, pilihan untuk tidak menikah itu kan bergantung dari pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri sih ya menikah karena temennya bisa sampai tua gitu. Cuman balik lagi pribadi orang kan sendiri-sendiri. Ada yang maunya aku bisa kok mencukupi kebutuhanku sendiri, kebutuhan orang tuaku tanpa harus ada pasangan. Mungkin sih lebih ke seperti itu. Terus
Terlebih lagi nanti juga kalau pilihan untuk tidak menikah, untuk tidak menambah, berarti tidak menambah populasi anak. Otomatis kalau ada anak kan biaya bertambah, ya seperti itu. Mungkin ya kalau dari aku tuh karena mereka terbiasa mandiri, terbiasa melakukan sesuatu apapun sendiri, dan dari pihak orang tua pun juga tidak menuntut untuk kamu harus menikah, kamu harus punya keturunan, seperti itu. Beda ceritanya kalau di Indonesia, dan di sana juga tidak ada tetangga-tetangga yang julid. Tak milih sirawa. Jenjang papa hubungan sini. Oke, kenaikan harga telur. Kenaikan harga telur. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu sebenarnya harga telur itu sangat rendah harganya. Bahkan di daerah saya itu petelur ayam atau peternak ayam itu hampir bangkrut karena harganya itu sangat turun sekalinya. Sekarang malah naik, harganya malah naik. Ini menyebabkan yang konsumen dengan pendapatan rendah ini sangat kaget ya, karena beberapa waktu lalu aja, sekitar 1 bulan yang lalu itu emang harganya sangat murah sekali. Nah ini mungkin dengan adanya kenaikan harga telur ini membuat rakyat kecil yang keuangannya ke bawah itu terrugikan. Tuh. Caranya ya kayak gini ya. Caranya buat pemerintah saja sih ya. Kalau misalkan mau menaikkan harga itu ya bertahap gitu. Jika memang naik ya naiknya bertahap kayak gitu ya, diselingin dengan penurunan harga yang lain kayak gitu. Jangan naik semua, BBM naik, ini naik ya. Saya sebagai pengguna telur dan pengguna BBM ya gimana mau. Ya intinya seperti itu. Penembakan 6 kucing oleh TNI Jenderal Bintang 1. Ini adalah perbuatan terkutuk. Kamu TNI Jenderal Bintang 1 loh Pak, kok nembaknya kucing? Ya ampun. Kalau aku yang baca kemarin itu adalah alasannya karena dia melakukan pembersihan kayak gitu. Lah, kucing ini dihus-hus wes ngaleh loh Pak. Pak iki mbok tembak ya ampun. Gimana ya? Ya mungkin bisa dilihat juga dari dasar pendidikannya TNI itu kan juga keras ya. Mungkin bapaknya ini melampiaskan ke kucing karena dia tidak ada pelampiasan lain gitu loh. Ya, terus bisa juga dilihat dari sisi lain. Ini kalau yang ditembak werok itu pasti tidak sampai berita kayak gini. Sayangnya ditembak kucing, dan netizen itu banyak pecinta kucing. Jadi besok lagi Pak, cari werok ya kalau mau melakukan pembersihan untuk ditembak. Werok. Oke. Oh, delusi itu namanya Pak. Besok periksa ke psikolog aja. Aduh gak enak ya. Belakangnya ada Unila. Suap PMB Rektor Unila, penerimaan mahasiswa baru. Tanggapan saya ya untuk PMB Rektor Unila yang ada kasus suapnya, ada 2 sisi dari saya. Sisi pertama untuk kampus, kok ya mau disuap gitu. Kok ya mau disuap. Ya Pak. Apa sebegitunya kurang dana APBN dari pemerintah untuk ataupun dana yang lain untuk instansi kalian seperti itu. Dan yang kedua itu untuk
mahasiswa yang menyuap ya. Kita kan sudah belajar untuk kampus merdeka. Dalam arti kata semua kampus itu baik, semua kampus itu bagus, pembelajarannya bagus. Jadi saya harap kedepannya itu tidak ada yang ini kampus yang harus mahasiswa kalau masuk ke situ tuh bangga banget gitu loh. Sampai dia itu melewati batas kemampuannya dia yang harusnya memang dia tidak bisa masuk karena tes, terus kemudian dia masuk menggunakan uang seperti itu. Ya malu-maluin sih anggapan saya. Kita tuh udah mulai belajar bahwa semua kampus itu baik. Jadi lulusan kampus itu dikenal oleh lulusan kampus itu dinilai dari lulusannya, bukan dari hal-hal yang lain lah. Pokoknya memalukan ketika kamu mau sekolah aja dimulai dengan hal kayak gini. Terakhir ya. Sisa mohon kepok. Ini undian yang terakhir dapatnya tentang Mankepok atau biasa dikenal dengan cacar monyet yang lagi hit di kalangan dinas kesehatan selain COVID. Tanggapan aku sih soal cacar monyet ya ngeri-ngeri sedep sih, karena dilihat dari ciri-cirinya, kenanya, dan kemarin baca dari dokter Adam apa siapa itu ya di Instagram, itu lebih banyak menyerang ke laki-laki kayak gitu. Dan baru ada 2 vaksin. Untuk penggunaannya sih belum tahu nih mau disasarkan ke anak-anak atau orang dewasa juga ikutan atau cuma anak-anak aja. Kalau aku sih segera ditangani ya, biar tidak meresahkan masyarakat yang di bawah lah, yang terbatas biaya, keadaan, kan kasihan juga tuh. itu dari luar negeri, tapi memang pernah muncul di tahun 18 berapa kayak gitu tuh udah pernah ada, terus sekarang baru. Kenapa namanya monyet? Ya emang dia keluarnya pertamanya dari monyet. Itu tadi tanggapan dari kita. Kalau misalnya teman-teman punya tanggapan lain bisa langsung komen di komentar kita, dan jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kita.